Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Satria dari kelas PTB 4A. Di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan desain plat menggunakan metode amplop. Di sini saya sudah memiliki Excel untuk metode perhitungannya yang bersumber rujukannya dari Gideon dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKMI T15-199103 dengan autornya WC Vis PBI 1971 dan juga ada PBI 1971 Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan Gedung SNI 03 1728 1989. Lalu kita next saja untuk data yang akan kita pakai. Nah, untuk data yang akan kita pakai itu untuk FC-nya kita memakai 15 MPa, lalu FY-nya 400 MPa, lalu untuk beban ada di sheet load di sini nanti. Untuk tebal plat kita memakai 120 mm, selimut beban 20 mm, dan lebar plat memakai 1000 mm. Kita lanjut. Nah, untuk load ada dead load dan live load atau beban mati dan hidup. Untuk perhitungan dead load itu ada menghitung jumlah dead load totalnya terlebih dahulu. Di sini kita cara menghitungnya itu ya tebalnya dikali berat jenisnya. Pertama ada self weight plat atau berat sendiri si plat tersebut. Ya, dengan tebal kan tadi kita memakai 120 mm atau sekitar 0,12 meter. 0,12 dikali berat jenis 24. Nah, berat jenis ini dari mana? Dari sumber yang ini nih. Dari sumber di tabel yang ini. Untuk beton bertulang itu berat jenisnya sekitar 2400 atau sekitar 24 kN. Dikalikan saja hasilnya 2,88 kN per meter kuadrat. Lalu untuk berat pasir kita asumsikan aja ini semua asumsi ya. Seandainya gitu. Berat pasir 0,01 meter, berat jenisnya 16 karena pasir di sini itu 1600 kg atau sebesar 16 kN. Dikalikan hasilnya 0,16. Lalu untuk berat spesi kita asumsikan 0,03 dikali berat jenis 22. Dikarenakan beton memiliki berat jenis 2200 kg, maka sama dengan 22 kN. Dikalikan saja 0,66. Terus ada berat keramik sama memakai beton 0,66. Hasilnya 0,22. Lalu ada berat MEP 0,25 sama berat plafon plus penggantung 0,2. Di sini untuk dead load yang akan kita total dead load yang dimiliki ya. Tapi untuk misalkan ke sub kita hanya akan memakai menginput dead load yang ini saja karena untuk berat sendiri plat akan ada sendiri nanti gitu. Lalu untuk live load itu kita memakai 2,5 itu berdasarkan sumber tabel ini karena gedung CFTI UPI itu termasuk ke perkantoran maka memiliki live load 2,5 atau sekitar 250 kg per meter kuadrat. 2,5 kN. Lalu yang kedua ada load combination atau pengkombinasian si beban. Kita memakai rumus 1,2 dead load ditambah 1,6 kali live load. Di sini kita pakai saja 1,2 dead load yang ini. Total semua dead load ditambah 1,6 dikali live load. Dan hasilnya 9,244. Lalu next kita ke momen. Nah, ini untuk perhitungan
momen metode amplop ya. Pertama-tama kita harus menentukan ukuran plat berapa saja untuk dipakai di plat gedung gedung CFTI UPI. Di sini kita memakai 16 plat ya, kebetulan. Saya akan mencontohkan satu perhitungan aja ya untuk plat A1. Nah, untuk plat A1 itu kita memakai untuk X-nya 3,6 dan Y-nya 6,9. Pertama-tama kita harus menghitung Y per IX-nya dulu untuk menentukan perhitungan yang di bawah ini. Y per IX itu di sini karena X-nya 3,6, Y-nya 6,9, maka kita bagi aja langsung 6,9 bagi 3,6. Hasilnya 1,91. Nah, plat ini masuk ke dalam kasus 3. Kenapa harus menghitung ini? Y per IX agar kita dapat mendapatkan nilai ini, nilai si buat penginputan perhitungan momen semua ini. Ini dari mana? Ini bersumber dari si tabel ini. Tabel momen di dalam plat persegi yang menumpu pada keempat tepinya akibat beban terbagi rata. Ini berasal dari plat PBI 1971 ya. Cara menentukannya gimana? Karena kita memiliki Y per X yang 1,91, maka kita lihat saja di sini. 1,91 dengan kasus 3 ya, yang ini. 1,91 kita asumsikan aja 1,9, lalu 3 kita mendapatkan 57, 21, 116, 78 untuk MLX, MLY, MTX, dan MTY-nya. Lalu kita bisa menginput semua angka itu ke perhitungan momen ini. Untuk penjelasannya, untuk MLX itu adalah momen lapangan maksimum per meter lebar di arah X. Lalu untuk MLY, momen lapangan maksimum per meter lebar di arah Y. Lalu MTX, momen tumpuan maksimum per meter lebar arah X. Terus momen tumpuan maksimum MTY, momen tumpuan maksimum per meter lebar arah Y. Terus MTIX, momen jepit tak terduga per meter lebar arah X. Dan MTIY, momen jepit tak terduga per meter lebar arah Y. Lalu kita masuk saja ke perhitungannya. Untuk menghitung MLX, di sini emang sudah rumusnya pakai 0,01, lalu dikalikan si load ini tuh dari beban kombinasi yang tadi kita udah hitung. Nah, ini 9,24 Pak. 9,24 terus dikali X kuadrat ya, si ukuran X kuadrat ini, lalu dikali angka yang kita dapatkan dari tabel ini, yaitu tadi 57 untuk MLX, dan hasilnya ini tinggal dikalikan saja. Lalu untuk MLY sama memakai X kuadrat ini, tapi untuk MLY memakai angka 21 sesuai ketentuan pada tabel momen plat PBI 1974. Mengapa di MTIX dan MTIY tidak ada? Dikarenakan untuk kasus 3 tidak memakai angka-angka tidak ada di tabel tersebut. Maka dari itu cara kita menghitungnya itu dengan untuk mengetahui jepit ini kita tinggal bagi 2 saja si momen lapangan ini, maka didapatkanlah momen jepitnya. Momen jepit apa tadi itu? Momen jepit tak terduga arah X-nya. Untuk Y juga sama, tinggal dibagi 2 tapi memakai momen lapangan Y. Mungkin itu untuk perhitungan metode amplop untuk plat A1. Ini kesininya lagi masih banyak, A2 juga sama begitu, dan seterusnya. Lalu kita next ke desainnya ya.
perhitungan desain. Nah, untuk perhitungan desain ini diperlukan ada data tebal plat, lebar plat, selimut, perkiraan tulangan arah X, perkiraan tulangan arah Y, terus ada DX, DY, lalu FC dan FY yang tadi di awal sudah dikasih tahu. Untuk perhitungan untuk contoh plat A1, kita harus menentukan si MU-nya dulu, si momen L11 ini. Ini dari mana didapatnya? Yaitu dari yang tadi kita hitung tadi. Nah, ini 6,8287 untuk MLX, terus MLY, dan sampai MT si jepit. Lalu lanjutnya ada perhitungan MU per BD kuadrat. Ini tuh si MU tadi dikali lebar plat dibagi lebar plat yang dikali dengan si DX kuadrat. Lalu kita mendapatkan si angka rho-nya ya. Untuk rho perlunya untuk menentukan si as nanti. Lalu ini semua itu untuk pengecekan apakah plat yang kita pakai itu oke atau tidak. Lalu untuk keperluan tulangan yang dipasang itu harus berapa dan berdiameter berapa. Seperti ini kita memakai tulangan berjumlah 6 gitu dengan diameter 1. Terus ini jarak tulangan ke as sekitaran segini. Untuk mengeceknya itu apakah ini udah oke, ini berdasarkan hasil ini. Jadi kalau si ini lebih besar, si jarak tulangan ke as lebih besar dari as sebenarnya, itu sudah oke. Lalu untuk mengetahui gambar penulangannya bagaimana, di sini saya sudah memilikinya seperti plat A1. Plat A1, nah ini untuk data yang harus dimasukkannya ada WU, FC, FY, faktor reduksi, dan lain-lain. Nah ini untuk kasus tadi, untuk mengetahui kasus apa saja yang pada plat, terjadi pada plat. Ada lebar plat, terus bentang terpendek LX, LY-nya diubah-ubah. Nah ini untuk gambar penulangannya, hasil perhitungan. Ada contoh lain juga, ini yang untuk C1 beda lagi ya, dengan ukuran segini beda lagi itu. Untuk LX dan LY-nya beda. Ini LY 51, LX-nya 3,6. Mungkin untuk si aplikasi Excel ini akan saya lampirkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup perhitungan desain plat menggunakan metode amplop dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.